Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan pemahaman pada modul 2 topik yang ketiga, yaitu mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi yang disampaikan di atas merupakan definisi dari ini terkait dengan keadaan emosi, suasana hati, sikap yang positif, kemudian hubungan positif, terus kepuasan yang tinggi, ini mengarahnya kepada kesejahteraan psikologis peserta didik. Jadi di atas ini adalah definisi dari student well-being ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Gesell menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya. Nah, 3 upaya itu apa? Yaitu berkolaborasi ya. Jadi guru itu berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lain, kemudian belajar dan menjadi teladan. Ini ya. Jadi pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan dengan 3 upaya. 3 upaya tersebut adalah dengan berkolaborasi, dengan belajar, dan menjadi teladan. Ini ya. Baik, yang selanjutnya guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu cara upaya belajar yang dapat dilakukan guru diantaranya kalau untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri maka di sini bisa melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Ini ya yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Dengan berupaya mengembangkan kapasitas orang lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh guru untuk apa? Untuk keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Jadi yang ini untuk orang lain. Dengan berkolaborasi ini berhubungan dengan orang lain ya. Meneladankan di antara teman, berhubungan dengan orang lain, terkoneksi dengan peserta didik, berhubungan dengan peserta didik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Kita lanjut berikutnya untuk yang nomor 4, guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan ya, ini yang ditanyakan yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi. Berkolaborasi itu membangun hubungan dengan orang lain ya, berkolaborasi. Berarti membangun komunikasi 2 arah ya, ini ya. Mencoba mengenal peserta didik lebih baik sebagai individu, berupaya tanggap terhadap kebutuhan mereka, ini empati ya, belajar dari mereka untuk kepentingan sekolah dan membangun kepercayaan relasi hubungan. Nah, ini juga termasuk ya, meningkatkan keterampilan sosial emosional, yaitu berkolaborasi ya di sini ya. Yang
C. Memecahkan permasalahan kolaboratif. Nah, jelas ini ada kata kolaboratif, berarti berkolaborasi. Ya, ini rapat dengan pendidik, berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial emosional pribadi. Nah, ini untuk dirinya sendiri ya. Nah, ini yang diinginkan kan berkolaborasi di sini ya. Contoh upaya berkolaborasi kalau yang D ini untuk diri guru itu sendiri, ya. Memperkuat koneksi dan komunikasi, jelas. Koneksi dan komunikasi ini ada kaitannya dengan berkolaborasi ya. Baik, yang nomor 5, mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Nah, mengapa ini ya kok mendukung? Karena apa? Karena di sini ya, yaitu siswa itu dapat memahami dan mengelola emosi ya. Jadi diajarkan bagaimana cara mengelola emosinya ya. Dapat memahami, mengelola emosi sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif ya di sini. Mampu menciptakan hubungan positif, memiliki motivasi yang tinggi dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran ya. Maka akan tercipta yang namanya well-being, student well-being ya. Nah, jadi di sini jawaban yang cocok adalah yang B ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 6, salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan keterampilan sosial emosional. Nah, untuk menjadi teladan itu tentunya harus diterapkan guru itu ya. Harus diterapkan, kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Jadi diberikan contoh ya, bagaimana cara memberikan menghadapi situasi yang sulit itu. Jadi di sini keteladanan ya, menjadi teladan yaitu dengan cara menerapkan dan mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Nah, coba kita lihat yang B. Nah, mengevaluasi praktek disiplin. Nah, ini kan bukan teladan ini ya, tapi kekebijakan ya ini ya. Kekebijakan ya. Oke. Dengan mempelajari berbagai teknik. Nah, ini kan caranya ini ya, masih caranya, bukan keteladanan ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 7, mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk membangun kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuannya tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya. Nah, ini yang ditanyakan adalah mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya. Yang jelas, yang ini mempelajari budaya orang lain, mengajarkan orang lain tentang budaya kita, menyelenggarakan kebudayaan untuk mempromosikan budaya negara kita. Lah, padahal di situ yang diminta adalah mengembangkan budaya bagi dirinya ya. Jadi terkait diri guru tersebut, maka yang A, B, C kurang tepat ya. Ini mempelajari budaya orang lain ini juga kurang tepat ya. Jadi mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya yang jelas adalah yang E. Membangun kesadaran akan identitas budaya diri. Ya, budaya diri atau budaya pribadi ya. Baik, yang nomor 8, mengapa kolaborasi di antara warga sekolah? Kolaborasi ini ya, kaitannya dengan kolaborasi seperti peserta didik, guru, staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung
kesejahteraan psikologis. Kenapa ya? Kolaborasi itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, oke, di sini kita lihat yang A, kolaborasi menciptakan persaingan sehat. Nah, kolaborasi kok persaingan ya, ini kurang tepat ya. Nah, jadi coba kita lihat yang B, kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologis individu dan kolektif ini ya. Jadi memang kolaborasi itu berkaitan dengan kepercayaan dan saling pengertian ya di sini. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ini menyulitkan komunikasi ya, kurang tepat ya. Memperkuat hierarki di antara guru misalnya dalam beberapa kasus mendorong kestabilan yang seimbang. Nah, kurang tepat juga ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nomor 9 dari pernyataan berikut manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan sosial emosional kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana tekanan yang dihadapi guru. Tekanan yang dihadapi guru kurang tepat ya ini ya. Dampak upaya dilakukan guru untuk meneladankan ya. Peserta didik warga sekolah dapat kontribusi dalam terciptanya budaya sekolah yang penuh hormat. Ini kurang tepat ya. Dampak upaya dilakukan untuk meladankan sosial emosional kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Dampaknya ya, dampaknya. Kalau ini kan keteladanan ini ya. Melihat langsung peserta didik dan warga sekolah dapat membedakan mana guru yang stres dan tidak. Nah, kurang tepat juga. Peserta didik dan warga sekolah dapat mempromosikan perkembangan serta psikologi mereka kurang tepat ya. Peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial digunakan. Nah, ini di sini ya. Jadi baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu bersinggungan langsung, dia memiliki keterampilan, dia gunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi warga sekolah itu dapat langsung bagaimana keterampilan sosial digunakan. Jadi sebelumnya sudah belajar, diajari, diberikan keteladanan sehingga dapat digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat yang ini ya. Nah, ini dampaknya ya. Jadi bisa langsung dirasakan, digunakan, dan itu dapat membantu untuk mengelola tantangan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari ya. Nomor 10, sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar ya, Sulinjar ya, survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Nah, kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan lebih lanjut baik sesama guru juga kepada semua peserta didik di jenjang kelas itu untuk mencari solusinya dalam upaya memperbaiki keterampilan berelasi mereka. Berdasarkan deskripsi di situasi di atas, apa sebenarnya dilakukan oleh guru. Jadi kan tadi ada berkolaborasi, belajar, dan meneladankan. Nah, kalau di sini karena ini kaitannya dengan hubungan ya kan, mendiskusikan dengan sesama guru, semua peserta didik untuk mencari solusi bersama, keterampilan berelasi. Nah, ini hubungan ya, menjalin hubungan. Maka di sini yang lebih tepat adalah berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi situasi di atas ini sebenarnya dilakukan oleh guru dalam kaitannya dengan berkolaborasi, baik itu dengan guru sesama guru maupun dengan peserta didik yang lainnya.
Oke, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.